Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa, di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa. Tentunya punya cerita yang menarik untuk kita kulik ya, untuk kita kepoin juga tentunya. Nah, seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial ya, yang kehadirannya nih sebenarnya udah ditunggu-tunggu dari lama banget tapi baru bisa hadir hari ini. Langsung aja kita sapa, ada Syifa. Halo Syifa. Halo Kak Tika. Hai. Nah, sudah ada Syifa di sini bersama kita. Kita mau kenalan dulu Syifa. Mungkin ada beberapa yang belum tahu atau belum kenal Syifa. Tapi mungkin ada juga beberapa yang memang fansnya Syifa ya. Aduh, siapa sih Syifa kok ada fansnya ya? Nah, Syifa ini adalah seorang guru yang bisa dibilang spesial banget ya, mengajar untuk murid-murid yang juga spesial ya Syifa. Iya benar. Oke, Syifa ini kan profesinya banyak nih ya. Guru iya, penyanyi juga iya, ya. Ini Syifa senangnya disebut sebagai apa sih? Mungkin untuk saat ini Syifa senangnya disebut sebagai guru sih. Guru Ah. ya. Oke, boleh deh ibu guru ya. Cikgu ya ini ya. Cikgu. Oke, Syifa. Sebelumnya kabarnya dulu deh. Sehat ya Syifa? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita banyak banget nih pengen tahu jalan kehidupan Syifa, terus juga gimana Syifa menjalani hari-hari dengan profesi yang luar biasa juga gitu. Tapi mungkin banyak yang orang belum notice atau nggak terlalu tahu kondisi kalau Syifa ini adalah seorang tunanetra juga gitu ya. Iya. Benar. Dan yang menarik dari Syifa adalah Syifa bisa menyesuaikan itu bahkan ketika Syifa sekolah dulu ya Syifa ya. Iya benar sekali. Nah, ini yang menarik kenapa? Karena Syifa ternyata sekolahnya itu bukan di SLB ya Syifa. Iya. Boleh dong ceritain sama kita gimana sih awalnya Syifa mulai dari SD deh ya. SD itu dulunya udah langsung di sekolah umum biasa negeri atau gimana? Oke. Jadi dulu mulai dari pas TK itu Syifa masuk ke TK umum. Cuma karena waktu itu ya kondisi juga masih anak-anak ya biasa ya, pasti Iya. ada bully segala Iya, macam benar. dan akhirnya ketika masuk SD itu Syifa dimasukkan ke sekolah luar biasa atau SLB. Iya. Nah karena di SLB Syifa butuh bekal tulisan braille karena kan kalau misalnya di sekolah umum tulisan braille itu kan nggak ada gitu ya, Iya, dan iya. diwajibkan harus pakai tulisan biasa. Benar. Nah sedangkan karena kondisi Syifa tunanetra, Iya. jadi Syifa butuh belajar tulisan braille. Jadi mama memasukkan Syifa ke sekolah luar biasa dengan tujuan untuk belajar braille dulu. Oke. Nah terus ketika udah kelas 6 waktu itu, jadi Syifa SD selama 6 tahun itu di SLB. Oke. Kemudian pas SMP itu Syifa memutuskan untuk masuk ke sekolah umum. Nah Oke. yang menjadi motivasi Syifa untuk masuk ke sekolah umum itu karena Syifa ngerasa Syifa yang banyak pengen taunya gitu ya. Jadi ngerasa wah kayaknya nggak cukup nih kalau cuman Syifa dapat ilmu dari SLB gitu. Sedangkan yang Syifa tahu teman-teman yang sekolah di sekolah umum itu mereka banyak mendapatkan ilmu yang sangat luas gitu. Nah dari situ Syifa termotivasi untuk Syifa harus coba nih masuk ke sekolah umum gitu kan, nggak ada Oke. salahnya mencoba ya Iya kan. benar. Nah, Tapi ternyata disitulah ya drama ini dimulai ya. drama kehidupan sesungguhnya Drama dimulai. kehidupan sesungguhnya dimulai di situ ya. Iya, bener. Ternyata ya. Oke, tapi Syifa udah berani untuk men-challenge diri sendiri kalau oke, nggak apa-apa nih kita coba nih ke sekolah umum gitu. Tapi semulus itukah untuk bisa masuk ke sekolah umum saat itu Syifa? Tentu tidak. Oke, tentu tidak ya kata Iya. Syifa. Oke. Nah, ketika memutuskan suatu hal pasti ada konsekuensinya dong ya. Iya. Nah, dengan kondisi Syifa yang tunanetra, kemudian Syifa memutuskan untuk masuk ke sekolah umum, Iya. pasti ada drama ditolak oleh pihak sekolah. Benar, Nah, benar. Nah, tapi untuk yang benar-benar ditolak waktu itu ketika masuk SMA sih. Nah, Oke. karena waktu SMP kebetulan waktu itu kepala sekolahnya itu teman mama. Jadi yang secara nggak langsung dan pernah beberapa kali lihat Syifa juga gitu. Jadi boleh yuk kita coba gitu. Kita coba Syifa untuk masuk di sekolah kami gitu. Jadi alhamdulillah waktu SMP aman. Oke. Tapi ketika masuk SMA, nah waktu masuk SMA tuh jadi
3 bulan sebelum kelulusan Syifa udah langsung datengin ke SMA yang bakal Syifa masuk gitu, ketemu langsung sama kepala sekolahnya bareng mama waktu itu. Nah, Syifa bicarakan soal kondisi Syifa dan tujuan Syifa untuk masuk ke sekolah itu. Nah, dan ketika itu Syifa ditolak sama kepala sekolahnya dengan alasan katanya kami tidak pernah menerima siswa yang kondisinya seperti Syifa. Nah, dikhawatirkan nanti siswa yang seperti ini itu tidak dapat menyesuaikan dengan teman-teman, dengan lingkungan dan pastinya dengan pembelajaran di sekolah. Nah, terus kami juga nggak paham huruf braille segala macam. Pokoknya ya memang alasannya cukup masuk akal. Tapi di situ Mama yang sangat berperan aktif untuk terus memperjuangkan Syifa supaya gimana caranya Syifa tetap bisa masuk di sekolah umum. Sampai waktu itu akhirnya Mama bilang atau gini aja Pak, boleh anak saya ini boleh dijadikan siswa percobaan selama 3 bulan. Nah, kalau misalnya anak saya ini ternyata tidak mampu menyesuaikan diri di sekolah ini, maka anak saya akan saya kembalikan lagi ke SLB, boleh seperti itu. Nah, akhirnya kepala sekolah setuju dan akhirnya Syifa diperbolehkan sekolah di situ. Dan perjanjian 3 bulan akhirnya berakhir dengan 3 tahun. Yang awalnya 3 bulan ya. Ini memang berani banget mama nih ya. Memang bener-bener gak apa-apa Pak gitu, boleh banget nih dicobain aja gitu ya. 3 bulan yang akhirnya berakhir 3 tahun dan selesai dengan baik gitu ya. Bahkan juga kabarnya informasi yang Tika dapat juga Syifa ini adalah siswa berprestasi ya Syifa. Iya, alhamdulillah. Jadi, itu selama sekolah itu di kelas alhamdulillah selalu dapat ranking 1. Terus juga ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba mewakili sekolah juga gitu. Berarti memang apa ya, sebenarnya balik lagi itu ke diri kita sendiri ya Syifa ya, gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri gitu. Terus sebenarnya yang bikin kita penasaran juga gimana sih Syifa bisa punya rasa percaya diri yang luar biasa berada di tengah-tengah teman-teman yang lain gitu, yang mungkin kita bisa bilang kondisinya beda gitu dengan Syifa, tapi Syifa bisa gitu berdiri tegak di antara mereka gitu, dimana mungkin teman-teman yang lain yang kondisinya sama kayak Syifa belum tentu punya rasa percaya diri yang sebesar itu Syifa. Jadi percaya diri itu dibentuk oleh keluarga. Karena kan seorang anak itu kan pendidikan awalnya dia mengenal orang pertama kali itu kan keluarganya, lingkungan keluarganya dulu gitu. Nah, jadi ketika ada seorang anak yang lahir dengan kondisi yang tidak sempurna dalam artian dia disabilitas seperti Syifa, maka peran keluarga itu sangat mempengaruhi. Nah, apa yang jadi pengaruh terbesar dari keluarga adalah ketika keluarga itu bisa menerima anak itu sepenuhnya. Nah, mulai dari ketika dia kecil misalnya, dia orang tuanya tanpa malu berani untuk mengajak dia keluar, bertemu langsung dengan masyarakat. Misalnya diajak ke supermarket, pergi ke mall segala macam gitu. Nah, tapi kan masih kita temui juga orang tua yang tidak siap ketika mereka memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pada akhirnya anak tersebut disembunyikan di rumah, terus ketika datang saudara-saudaranya anak ini dikurung di kamar gitu. Itu kita di lapangan masih sangat banyak menemukan kasus seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi alasan kenapa ada teman-teman disabilitas yang mereka masih kurang percaya diri. Dan kenapa dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak disabilitas. Jadi Syifa itu waktu kecil tuh Mama selalu ajakin Syifa, ayo kita pergi. Bahkan kadang Syifa yang ngerasa malu, Syifa yang ngerasa enggak lama malu nanti diejekin segala macam gitu. Tapi Mama yang memang berusaha keras untuk ajak Syifa, yang tunjukin Syifa ke masyarakat gitu. Gitu. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa Syifa bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang non disabilitas. Berarti memang dukungan orang tua itu di atas segala-galanya ya, memang ya. Berarti Syifa memang punya orang tua yang sangat-sangat luar biasa.
terus juga suportif juga ya kita bilangnya gitu ya. Jadi memang tidak membeda-bedakan juga, justru sangat-sangat mendukung gitu ya untuk apapun itu yang Syifa mau lakukan. Bahkan orang tua Syifa juga bisa dipastikan punya rasa percaya yang luar biasa ke Syifa juga gitu ya. Percaya kalau Syifa bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang non disabilitas gitu ya. Terus juga bisa menyesuaikan pelajaran di sekolah yang umum kita bilangnya gitu ya. Iya benar. Oke, sampai akhirnya bisa jadi guru. Tuh bayangin gitu ya. Berarti gimana coba? Benar berarti udah selalu juara kelas itu dari dulu sampai akhirnya jadi guru, berhasil ya. Iya, alhamdulillah. Oke, tapi Syifa, sebelumnya kita mau bahas ini deh, hobi Syifa yang kalau Tika kan follow ini juga nih, follow Instagramnya Syifa. Tahu nih kalau Syifa nih penyanyi juga gitu, punya suara yang merdu luar biasa gitu ya. Tapi Syifa memang seneng nyanyi dari dulu atau gimana? Atau tiba-tiba baru menemukan bakatnya gitu? Sebenarnya seneng nyanyi itu udah dari kecil sih. Oke. Kalau menurut cerita mama itu Syifa mulai kelihatan bakat senang nyanyi itu sekitar umur 2 tahunan. Oke. Jadi kan dulu tuh kalau mama kan sering muterin lagu gitu di rumah sambil aktivitas gitu. Nah, si Syifa waktu kecil ini ketika dengerin lagu itu 2 atau 3 kali diputerin lagu yang sama itu langsung cepat menghafal. Oke. Nah, dengan nada yang sama. Nah, di situ tuh mama langsung ngeh kalau kayaknya anak ini bakatnya ke musik deh gitu. Oke, jadi memang dari kecil ya berarti udah dari senang. Terus diseriusin ya Syifa? Iya, diseriusin sih, tapi memang musik itu hanya Syifa jadikan sebagai hobi aja sih, tapi tetap memang untuk cita-cita Syifa itu pengennya tetap jadi guru sih dari dulu. Berarti memang cita-cita jadi guru ya? Iya, jadi guru itu memang cita-cita, dan nyanyi itu hanya hobi. Oke. Jarang banget loh ada orang yang cita-cita masa kecilnya itu tercapai gitu. Karena biasanya seiring bertambahnya waktu dan umur itu cita-citanya berubah, menyesuaikan biasanya ya. Oke, tapi kalau Syifa benar-benar bisa mencapai cita-cita kecilnya gitu yang ingin menjadi guru ya. Tapi Syifa menjadi guru di sekolah luar biasa ya, yang ada di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Ada kesulitan nggak sih Syifa gitu menghandle murid yang berkebutuhan khusus ini? Nah, kebetulan Syifa kan ngajar di SLB dan megang anak tunanetra juga, yang sama kondisinya seperti Syifa. Untuk tantangan sih alhamdulillahnya nggak ada yang terlalu berarti sih gitu. Tapi mungkin lebih ke tantangan yang Syifa hadapi lebih kepada orang tua wali. Nah, jadi jarang banget ya Syifa temui orang tua yang benar-benar berperan aktif untuk mensupport anaknya. Jadi ketika anaknya diantarkan sekolah ya hanya sekedar diantarkan, tapi mereka nggak pernah mau tahu bagaimana perkembangan belajar anak. Gitu. Jadi ketika hari pengambilan raport misalnya, ya mereka ambil raport seperti biasa, tapi biasanya kan orang tua yang peduli terhadap perkembangan anaknya pasti tanya, "Bu, anak saya bagaimana? Apa kekurangannya, di mana yang dia tidak mampu misalnya." Tapi ini enggak, ya udah tanda tangan buku pengambilan raport terus pulang. Selesai gitu aja. Mungkin mereka menganggap ya apa yang harus ditanya perkembangannya, toh dia kayak gini gitu. Mungkin gitu ya. Iya, masih ada perspektif yang kayak gitu. Iya, padahal kan mereka ini ya contohnya Syifa aja gitu bisa kok gitu bersaing dengan teman-teman yang lain gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ya anak-anak murid yang ada di SLB ini juga bisa melakukan hal yang sama ya Syifa. Iya, padahal potensi-potensi mereka itu luar biasa loh. Syifa melihat ada beberapa siswa Syifa yang punya IQ yang bagus sih, dan kemampuan belajar yang luar biasa. Dan Syifa bahkan sampai menyarankan nanti ketika kalian masuk SMP, ibu menyarankan kalian masuk ke sekolah umum aja, ke inklusi. Dan mereka tanggapannya gimana tuh? Mereka gak yakin gitu ya? Mereka ada sebagian yang mereka semangat, tapi ada juga sebagian dari mereka yang nggak yakin dengan diri mereka sendiri. Gitu. Itu mungkin yang juga berat ya Syifa untuk sebagai guru ya, untuk bisa membuat murid ini percaya diri gitu ya. Iya, betul. Karena juga harus ada bantuan orang tua juga di sini, itu tadi kan? Peran orang tuanya. Nah terus ke Syifanya sendiri selama menjalani pendidikan gitu, yang kita tahu kan juga Syifa nih setelah SD, SMP, SMA, kuliah, terus kan langsung kerja ya Syifa ya. Tapi ada nggak sih dalam perjalanannya itu
mendapat penolakan yang nggak enak gitu, hanya karena kondisi Syifa yang berbeda gitu. Bukan berarti nggak mampu ya gitu, hanya saja berbeda. Tapi ada nggak cuma di dunia pendidikannya aja gitu, tapi di hal-hal lain yang mungkin Syifa merasa Syifa bisa kok bareng sama yang lain tapi mendapat penolakan gitu, ada nggak? Kalau untuk penolakan langsung, mungkin kalau dari pekerjaan, karena Syifa masuknya ke SLB, mungkin untuk penolakan langsung itu belum ya. Tapi bagi teman-teman yang ketika dia memutuskan untuk masuk untuk mengikuti seleksi, misalnya di lembaga-lembaga yang di situ itu non disabilitas gitu, jadi sifatnya inklusif. Nah itu sering mendapat penolakan. Ketika adanya dibuka lowongan misalnya, mereka bilang bahwa mereka akan menerima peserta dengan disabilitas, tapi persyaratan yang mereka cantumkan masih mendiskriminasi disabilitas. Contohnya misalnya peserta yang dapat melamar itu peserta yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa berjalan tanpa alat bantu. Nah pertanyaannya, disabilitas seperti apa itu? Baru mau nanya itu. Nah disabilitas yang bisa melihat, yang bisa berjalan tanpa alat bantu, mendengar. Lah terus gimana ini ceritanya? Berarti bukan gitu. Disabilitas. Iya dong, berarti itu hanya apa ya, di atas kertas gitu ya mungkin ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang lain mungkin yang merasakan hal itu ya Syifa ya. Iya. Tapi kan kalau kayak tadi tuh SD-nya di SLB nih Syifa, SMP-nya di sekolah umum, SMA-nya juga di sekolah umum. Itu kalau di sekolah umum itu memang sebenarnya ada nggak sih kuota, atau memang sebenarnya sekolah umum nggak boleh menolak siswa apapun gitu, siapapun gitu? Sekarang kan sistemnya inklusif. Inklusif itu kan dia menyatukan gitu. Semua kalangan masyarakat, baik itu berbeda ras, berbeda budaya, kemudian agama, sampai juga dengan disabilitas gitu. Jadi sekolah itu nggak boleh lagi menolak ketika ada siswa yang akan masuk dengan kondisi disabilitas. Nah, tapi yang benarnya adalah mereka terima, tapi mereka melakukan kerjasama dengan SLB. Misalnya di sekolah itu ada anak yang slow learner, lamban dalam belajar misalnya. Nah, kemudian dia butuh guru pendamping. Nah, kita kerjasama dengan SLB. Nah, kita minta bantuan dari SLB untuk mengirimkan satu guru pendamping untuk mendampingi anak ketika belajar, tapi tidak dipindahkan ke SLB. Dia tetap mengikuti pembelajaran di sekolah umum, tapi dia punya guru pendamping. Itu yang sebenarnya harusnya. Berarti gitu kalau sekolah sekarang ya, sistem sekolah dari dulu gitu ya sebenarnya ya. Nah, ketika mulai masuk kuliah nih, nah kalau kita tahu di universitas negeri itu juga punya kuota khusus nggak sih sebenarnya untuk disabilitas gitu, sehingga Syifa bisa masuk ke situ, atau Syifa ikut tes yang sama dengan teman-teman yang lain? Iya, jadi kebetulan kalau untuk di Aceh itu kita belum ada ya kuota khusus untuk disabilitas. Tapi kalau di luar itu udah ada beberapa universitas yang punya jalur khusus untuk disabilitas. Nah, jadi Syifa masuk kuliah itu tahun 2014, dan waktu itu Syifa ikut tes seperti teman-teman pada umumnya. Kalau dulu itu sebutnya SBMPTN. Iya benar, masih SBMPTN ya, benar. Ikut ujian yang sama gitu. Iya, ikut ujian yang sama. Itu gimana sih Syifa? Karena kan Syifa harus menggunakan huruf apa sih tadi namanya? Huruf Braille. Braille itu tadi gitu. Sedangkan kalau ujiannya kan kita pakai ini komputer ya. Waktu itu ya. Waktu itu iya benar. Jadi karena kebetulan soalnya itu dalam bentuk hard copy. Jadi waktu itu Syifa melapor ke panitia untuk izin membawa pendamping. Kemudian Syifa dipisahkan ruangnya. Karena ketika UN juga kayak gitu dulu. Jadi Syifa dipisahkan dengan teman-teman yang lain, Syifa ditaruh di satu ruangan. Di situ ada yang mengawasi juga. Jadi supaya pendampingnya nggak ngasih tahu ke Syifa. Iya, benar. Jadi cukup ketat juga, malah lebih ketat dari teman-teman yang lain dong. Benar, lebih deg-degan. Saat itu Syifa ajak satu pendamping, kemudian dibacakan soalnya dan dituliskan jawabannya. Jadi bisa sebenarnya ya. Dan sebenarnya Syifa saat dipisahkan sama teman-teman yang lain, hello, ini
gampang gitu ya. Karena memang selain memang siswa berprestasi juga ya Syifa gitu ya. Tapi menurut Syifa susah nggak sih waktu itu ikut ujian SBMPTN? Susah-susah gampang sih sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa terjawab. Dan lulus di Universitas Syakuala di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling. Oke, nah ini memang kalau dulu kita bilangnya guru BP ya. Iya, guru BP. Guru BP. Benar. Tapi kan guru BP itu kan identik dengan ibu-ibu yang biasanya nih ya, guru-guru yang aduh serem banget nih, biasanya jutek banget nih biasanya. Tapi kalau kita ngelihat Syifa kan kayak ini anak bandel, nggak ada takut-takutnya nih sama guru BP gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga ya ternyata apa sih kayak kita bilangnya fasilitas bimbingan konseling di sekolah luar biasa ini ya Syifa. Seharusnya ada. Gitu. Jadi justru di sekolah luar biasa itulah yang sangat membutuhkan guru bimbingan konseling. Karena di situ gudangnya masalah sebenarnya. Iya, benar. Oh, berarti Syifa di SLB bukan guru bimbingan konseling? Guru bimbingan konseling, tapi Syifa juga ditugaskan sebagai guru kelas. Oke. Jadi double tugasnya. Duh, ya double ya. Berarti nah itu tadi ya sebenarnya kebutuhannya justru di SLB itu sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya ya guru bimbingan konseling ini. Oke, apa sih sebenarnya masalah yang sering dihadapi sama teman-teman di SLB gitu? Nah itu tadi kayak kesulitan belajar di siswa, motivasi belajar siswanya yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga perhatian dari orang tua, dukungan dari orang tua gitu. Kemudian juga perlunya ada home visit ketika ada anak yang udah lama nggak datang ke sekolah, kan kita perlu datangin ke rumahnya, dan itu sering terjadi di SLB gitu. Ada orang tua yang karena mungkin mereka menganggap udahlah sekolah nggak terlalu penting untuk anak-anak ini gitu ya, mereka mikirnya gitu ya. Padahal ya walaupun mungkin bagi sebagian anak yang mereka Down syndrome, mereka kan di SLB itu dilatih untuk mampu rawat. Jadi mereka di sana dilatih untuk mampu merawat dirinya sendiri, seperti mensikat gigi, mandi, seperti itu, atau makan sendiri, makan dengan sendok, seperti itu. Nah padahal kan itu sangat membantu, tapi terkadang ya karena orang tua yang kurang peduli, akhirnya anaknya dibiarkan untuk tidak datang ke sekolah, dan itu perlunya ada guru BK untuk hadir ke rumah sebagai home visit untuk memberikan seperti pencerahan lah ya mungkin kita bilangnya gitu lah ya, maksudnya kayak Bu ayo Bu anaknya dibawa sekolah gitu ya, karena sebenarnya ini manfaatnya juga untuk anaknya juga gitu. Bener. Ya oke, seru banget ya sebenarnya kalau membahas tentang ini gitu ya, karena kan banyak yang merasa masih ini tabu loh Syifa, benar, kan? Benar. Banyak yang merasa aduh nggak enak nih ditanyain gitu, aduh nggak enak nih kayaknya untuk cari tahu tentang ini gitu. Sedangkan kita di sini mengundang Syifa justru karena itu gitu ya, justru karena Syifa pun sangat bersedia ya Syifa untuk kita tanyai tentang hal ini gitu. Seperti apa Syifa tadi ceritanya mendapat penolakan pernah gitu ya, walaupun mungkin bukan penolakan langsung tapi ya ada gitu, dan itu karena kondisi Syifa gitu. Tapi akhirnya bisa membuktikan perjanjian yang 3 bulan tadi ya Mama, ada mamanya Syifa di sini. Perjanjian yang 3 bulan tadi yang dibuat sama mamanya Syifa akhirnya berakhir dengan tamat SMA ya. Seru banget. Tapi punya cerita ini nggak sih Syifa, kalau di masa-masa sekolah dulu tuh punya cerita-cerita yang nggak bisa dilupain nggak sih dengan mungkin kondisi terus juga teman-teman gitu? Ada nggak yang pernah duh kok kayaknya ini nyakitin banget tapi kok ini yang bikin bahagia banget ada di sini gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Yang senangnya itu ketika Syifa sekolah dan berkuliah ya, padahal Syifa itu masuk ke lingkungan yang bisa dikatakan mereka sangat-sangat tabu dengan disabilitas. Mungkin mereka biasa melihat disabilitas itu di persimpangan jalan misalnya. Tapi kali ini kok ada disabilitas, kok ada tunanetra yang kuliah nih, gimana ceritanya gitu. Tapi alhamdulillah Syifa disambut dengan sangat baik waktu itu. Dan Syifa punya banyak teman. Jadi memang mungkin ada beberapa yang seperti menjaga jarak atau gimana gitu. Nah ketika kuliah juga ada pernah di awal itu ada dosen yang
seperti kurang welcome gitu. Iya, Tapi iya. alhamdulillah di akhirnya justru beliau yang paling sayang sama Syifa Oke, gitu. oke. Jadi sebenarnya hanya butuh waktu ya Hanya butuh sebenarnya. waktu dan pembuktian. Pembuktian gitu. Iya. Tapi berarti nggak ada masalah ya Syifa dengan pergaulan gitu dengan teman-teman gitu. Ada nggak kesulitan untuk bisa membaur bersama mereka seperti yang Syifa bilang tadi, kan memang mungkin ada yang agak jaga jarak gitu. Tapi Iya. most of all itu merekanya welcome atau gimana sih dari SD, dari SMP, SMA, kuliah gitu. Welcome. Welcome semuanya ya. Jadi ada beberapa teman tunanetra yang pernah nanya ke Syifa, gimana sih caranya kok bisa membaur dengan mereka gitu, Nah. sedangkan aku nggak berhasil gitu. Nah, Nah sebenarnya itulah kenapa kita perlu banyak wawasan, karena kan mereka tuh kan pembahasannya random, iya benar. sangat random. Benar. Dan kita tuh sebagai disabilitas tadi ya, Syifa yang berperan sebagai disabilitas Ya. ini harus bisa menyesuaikan dengan kerandoman mereka itu tadi. Iya benar banget. Nah, Iya. Jadi yang buat kita terpisah itu ketika kita nggak bisa menyatu dengan mereka. iya nggak bisa ikut kerandoman mereka itu Iya, tadi nggak bisa ya. ikut kerandoman mereka gitu, nggak bisa ikut kegilaan mereka Nah, lah gitu. iya itu yang bikin kita jadi nggak punya teman Iya, gitu ya. iya, Oke, berarti teman-teman yang disabilitas mungkin juga sering minta ini ya, Minta saran. ya. Iya. Kok bisa sih Syifa gitu ya. Tapi berarti Syifa sering ini juga nggak sih, jadi anak nongkrong juga nggak sih? Sering. Oh iya. Sering. Duh mama. Bawa mama nggak sih kalau nongkrong? Biasa kalau sama temen kadang-kadang mama ikut, tapi kadang-kadang enggak. Susah ya kalau mama ikut, jadi tahu rahasia dong ya. Jadi tahu gosip terbaru dong Gosip ya. terbaru, iya bener. Oke, jadi nongkrong juga ya Syifa ya. Nongkrong juga. Oke, itu biasanya masih main sama teman-teman di sekolah atau teman-teman di kuliah sih? Kalau misalnya teman-teman sekolah, karena kebetulan dulu Syifa SMP sama SMA itu di Lok Semawe, Oh, jadi kan oke. udah jauh gitu. Iya. Kalau sekarang nongkrongnya kalau sama temen kuliah mungkin udah agak jarang karena udah pada misah. Iya. Paling sering sekarang dengan teman-teman satu tempat ngajar. Oke, Nah, gitu. oke. Jadi masih tetap nongkrong juga Iya. ya. Terus masih menjalani hobi juga nggak sih, nyanyi-nyanyi? Syifa kan dulu sering ikut ini juga ya, perlombaan-perlombaan. Iya, dulu Nyanyi pernah gitu. ikut FLS 2N pas zaman sekolah, pernah ikut bintang radio Bintang juga. radio pernah juga ikut. tuh. Eh, Terus apa lagi? apalagi dulu antar kampus juga pernah ikut gitu. Kalau untuk sekarang sih untuk perlombaan sih Pak udah agak kurangi, tapi kalau untuk hobi itu masih disalurkan dalam bentuk cover. Sering cover lagu. Masih sering cover lagu ya. Itu ada di Instagram kah, di YouTube kah, atau di mana Syifa? Kalau fullnya biasa sih Pak masukinnya ke YouTube. Oke. Tapi kalau untuk cuplikannya itu biasanya ada di Instagram dan di TikTok. Oh, main juga dia media sosial ya. Jadi jangan takut ini nanti kalau mau nge-DM Syifa nggak direspon. Jangan takut guys. Ini di kita chatnya 14.01, dia balas 14.01 setengah ya. Cepet Pas banget respon. cepet banget balas DM-nya, balas chatnya gitu ya. Dan apa aja sih tadi di YouTube ya? Apa sih YouTube-nya Syifa? Syifa Urahmah. Tuh, Syifa Urahmah ya. Jadi yang pengen lihat covernya Syifa boleh banget main ke YouTube-nya Syifa ya, atau mungkin jalan-jalan di Instagram-nya Syifa boleh juga ya, di Syifa Urahmah juga. Iya, di Syifa Urahmah juga. Oke, nah jadi boleh banget, mungkin banyak yang menarik juga ya Syifa ya, yang bisa dilihat ya di Instagramnya Syifa ya, randoman Syifa juga ya, Iya. random juga nih Syifa nih ya, Random juga isinya. random juga, nggak melulu tentang profesinya sebagai guru gitu, tapi Iya. kayaknya malah Tika ngelihatnya kalau di Instagramnya Syifa lebih banyak tentang hobi deh kayaknya. Iya, Iya kan? dan curhatan kegalauan. Oh iya benar, kadang-kadang galau lagi. Iya benar, dia buat story status kadang-kadang galau. Mama dia galau mah, bahaya banget nih, udah mulai galau nih anak gadis orang nih ya. Tapi Syifa dengan kondisi Syifa yang spesial seperti ini, kita bilangnya terpikir nggak sih untuk bisa ngajar di sekolah umum gitu, atau pernah cobain nggak untuk ngelamar di sekolah umum gitu? Nah, terpikir sih pernah. Jadi karena dulu Syifa pernah masuk di sekolah umum sebagai siswa, Iya. dan setelah Syifa lulus itu Syifa pernah terpikir
pengen juga ya coba gimana sih rasanya jadi guru BK di sekolah umum. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi karena untuk sekarang kan CPNS itu udah ditiadakan untuk guru, jadi dialihkan ke P3K. Nah, karena dengar-dengar kebetulan untuk guru BK itu formasinya nggak ada di SLB, dan kemungkinan besar nanti ketika ada dibuka lagi P3K, Syifa harus melamar di sekolah umum. Oke, jadi tetap mau nyobain itu ya? Mau. Itu biasanya kalau ikut tes kayak gitu, Syifa memang akan ada dispensasi juga nggak sih gitu? Kayak kemarin deh, kayak waktu ikut SPMB gitu kan, juga boleh ikut, bisa ikut, tapi ya gitu ada pendamping terus dipisahkan gitu. Ini akan kayak gitu juga nggak sih kira-kira? Dipisahkan iya, tapi untuk mengerjakannya kan sekarang soalnya kan dipakai komputer. Nah, pakai komputer itu biasanya nanti komputer yang akan Syifa gunakan itu diinstal aplikasi pembaca layar. Nah, jadi Syifa bisa mengerjakan soal sendiri, nggak perlu pakai pendamping lagi, paling diawasi aja nanti. Berarti ini juga yang Syifa pakai untuk selama ini di handphone ya? Iya, di laptopnya Syifa gitu ya? Bener. Makanya Syifa tetap bisa main sosmed gitu ya? Apa sih aplikasi gitu ya dia? Iya, aplikasi. Jadi kalau misalnya untuk di handphone itu ada yang namanya Talkback. Talkback itu dia memang aplikasi bawaan sih. Jadi tinggal diaktifin. Nah, ketika kita aktifin, dia akan membacakan semua tampilan di layar itu. Gitu. Jadi dia merubah teks menjadi suara audio gitu. Ya. Pantesan aja. Jadi suara jadi misalnya Tika nih chat Syifa, tiba-tiba suara Tika jadi bagus nggak tuh di situ? Jadi suara operator ya. Suaranya dia memang ada voice overnya gitu. Makanya bisa cepet banget dia balas. Kalau kita tuh butuh waktu untuk baca. Ya, kalau dia tuh cuma dengar gitu ya, tinggal denger aja gitu, bisa langsung balas gitu. Nah, terus untuk balasnya gitu, ini juga ya Syifa, kayak huruf dan lain-lain tuh gimana sih? Kita suka penasaran loh dengan yang kayak gini gitu. Gimana sih caranya seorang disabilitas misalnya gitu bisa tetap balas chat, misalnya tetap bisa tahu isi buku ini apa gitu-gitu. Jadi kan Syifa pakai handphone yang touchscreen kan. Jadi ketika Syifa mau mengetik, mau membalas misalnya DM atau WA atau apapun lah gitu, kan nanti muncul papan keyboardnya. Ketika Syifa telusuri tuh pakai jari, dia bakal baca misalnya A, C, K, L, P kayak gitu. Jadi sebenarnya Syifa ini IQ-nya di atas rata-rata ya. Kenapa bisa kita bilang kayak gitu? Karena kan kita tuh kadang untuk satu kata aja nih, misalnya kalau gitu ya, kalau kita masih kayak K, A, terus apa ya gitu ya, ya kan gitu. Sedangkan Syifa sendiri itu udah ahli banget gitu ya. Lama nggak sih Syifa menyesuaikan itu? Waktu itu nggak terlalu lama sih Kak, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Itu dari umur berapa tuh? Dari sejak kapan tuh mulai coba deh pakai aplikasi ini, terus juga main sosial media gitu dengan aplikasi-aplikasi yang ada gitu? Syifa mulai tahu teknologi itu tahun 2011 waktu itu. Di situ belajar pakai komputer bicara, di situ baru kenal Android yang ternyata punya Talkback juga gitu. Dan semuanya dimulai dari situ. Berarti sebenarnya Syifa dapat informasi ini itu memang ngulik atau ada juga senior mungkin atau teman yang ngasih tahu gitu? Jadi kebetulan ada organisasi disabilitas waktu itu tahun 2011 mereka mengadakan kegiatan pelatihan komputer bicara. Dan mereka mengundang instruktur dari Jakarta waktu itu. Dan ya mereka cukup senior ya, dan udah cukup ahli di bidang IT. Nah, waktu itu Syifa di situ mulai belajar komputer bicara dan diperkenalkan dengan mereka, ini loh Syifa ada handphone yang bisa kamu pakai gitu. Mereka yang memperkenalkan itu ya. Berarti sebenarnya banyak aplikasi yang bisa membantu teman-teman disabilitas ini untuk berkomunikasi gitu ya sebenarnya ya. Nah, jadi jangan ngirain mereka nggak bisa guys, bisa banget gitu. Malah kayak Tika bilang tadi, lebih pintar mereka, percaya deh ya. Jadi aplikasi sekarang itu udah banyak yang akses untuk digunakan sama disabilitas netra yang menggunakan aplikasi Talkback tadi gitu. Kayak misalnya Gojek. Terus ada sekarang AlphaGift. Terus ada kayak Tokopedia misalnya. Itu ada juga? Iya, akses. Jadi lancar belanja online-nya. Tuh bahaya banget. Ini mentang-mentang udah ada gaji sendiri ya.
bentar-bentar paket gitu ya. Aduh Syifa, berarti memang ya apa ya, bisa dibilang segala aktivitasnya itu ya nggak ada bedanya juga dengan kita gitu Iya, ya. bener. Tetap aja shopping ya shopping gitu Iya, ya. bener. Terus biasanya kalau untuk baju dan lain-lain itu yang milihin siapa sih? Milih sendiri atau harus mama yang pilihin? Milih sendiri. Bener-bener deh Syifa ya, memang harus pilih sendiri ya. Jadi waktu beli pun yuk nemenin Siva beli baju yuk Mai gitu. Terus nanti sampai di sana yang ini mau nggak? Kalau memang Sivanya yang nggak srek ya enggak gitu. Oke, berarti Syifa tahu srek nggak sreknya itu dari rabaan gitu. Rabaan. Terus nanti kan di raba ini sama mama gitu kan. Ini bajunya modelnya kayak gini gini. Iya, Suka iya. nggak? Kalau nggak suka ya udah gitu. Ya enggak gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Milih juga dia ya Ma ya. Luar biasa. Oke, berarti sebenarnya yang kayak gini nih, yang kayak tadi aplikasi tadi itu sebenarnya udah umum gak sih digunakan sama teman-teman yang disabilitas lainnya gitu, atau di sekolah SLB? Udah umum sih. Udah umum digunakan dengan disabilitas. Di sekolah SLB itu juga ada? Justru di sekolah SLB kalau murid-muridnya Siva itu masih banyak yang belum paham. Oh iya. Jadi mereka masih proses. Jadi di situ Siva sebagai selain jadi guru BK dan jadi guru kelas, Siva Jadi juga guru IT. Jadi guru IT juga. Oke, berarti mereka masih belum paham Iya. juga penggunaan itu ya. Iya. Ya mungkin karena orang tua yang juga kurang mensupport itu tadi ya, Iya, Syifa ya. iya, Jadi benar. kayak ngapain mereka dikasih gadget gitu, toh mereka nggak akan bisa pakai juga gitu, mungkin merasanya gitu gitu. Iya. Padahal kan bisa gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya masih penasaran sama aplikasi ini ya. Iya. Sebenarnya aplikasi ini tuh udah lama ada gitu, kayak udah lama diperkenalkan penggunaannya gitu, atau memang Syifanya yang baru tahu di 2011? Sebenarnya aplikasi ini kan udah lama, tapi kan semakin diupdate itu semakin akses. Nah, waktu awal-awal aplikasi ini launching itu masih belum akses sama untuk pengguna yang disabilitas gitu. Jadi mungkin baru sekitar 5 tahunan terakhir inilah aplikasi-aplikasi itu mulai akses gitu. Oke. Jadi kayak adiknya Syifa nih, Iya. kebetulan kan adiknya Syifa tunanetra juga. Oke. Dia itu membantu, dia punya tim. Tim ini yang khusus untuk memberikan masukan ke orang-orang yang membuat aplikasi ini gitu. Jadi kalau misalnya ini kayaknya Gojeknya udah nggak akses nih sejak diupdate misalnya. Nah, mereka yang mengajukan saran gitu. Tolong nanti ini dirubah untuk updatean selanjutnya. Pernah waktu itu kasih saran ke Shopee kalau nggak salah gitu, dan beberapa aplikasi lainnya. Oke. Tapi berarti teman-teman disabilitas ini berperan penting juga ya untuk aplikasi yang ada ini gitu ya. Iya, benar. Oh, berarti dimintain sarannya juga. Dimintain sarannya juga. Iya benar. Jadi bisa lebih relate gitu ya, bisa Iya. lebih tahu apa sebenarnya kebutuhan dari teman-teman disabilitas ini sendiri gitu ya. Iya, karena kan sekarang kan digital inklusif. Jadi apapun yang baru di launching itu ya sifatnya harus inklusi gitu. Oke, keren banget ya sekarang ya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi tuh halangan dan rintangan sebenarnya untuk Iya. siapapun itu Iya. untuk bisa mengakses apapun itu. Iya, Gitu benar. ya. Oke. Nah, ini kan tadi kita bahas tentang cita-cita yang udah tercapai Iya. ya. Tapi masih ada nggak sih mimpi-mimpi yang mungkin masih pengen Syifa wujudkan gitu, untuk buktiin kalau sebenarnya Syifa ini memang bisa dan sama dengan teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya Syifa masih pengen lanjut pendidikan sih, masih Oke. pengen S2, terus masih pengen ngambil profesi guru juga. Oke. Pastinya untuk karir yang lebih baik lagi gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan segera terwujud lah. Iya, oke. Berarti masih mau lanjut S2 ya? Masih, Nggak capek belajar Syifa? Tika aja kayak udah untung aja lah selesai S1 udah syukur banget nih gitu ya. Tiba-tiba nih ada aja Syifa yang mau lanjut S2. Emang senang belajar deh kayaknya ya? Syifa bukan tipe orang yang rajin sih sebenarnya, tapi Nggak percaya ya. Nggak percaya karena kamu tuh selalu juara kelas gitu, nggak mungkin nggak rajin. Nggak ada siswa yang juara kalau nggak rajin. Nggak percaya. Jangan bohong Syifa, di sini nggak boleh bohong ya. Iya, jadi sebenarnya kalau Syifa lihat-lihat masih banyak orang yang lebih rajin dari Syifa gitu ya. Nah, Tapi mereka kurang beruntung ya. Di sini balik lagi faktor keberuntungan juga penting Iya, gitu ya. Oke. gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mau ditargetkan lagi dengan S2-nya nanti gitu? Tujuannya untuk ngambil S2 nih
apa gitu? Syifa masih pengen memperdalam ilmu konseling sih. Karena dulu itu waktu SMA itu Syifa pernah pengen kuliah di psikologi. Nah, jadi karena waktu itu Syifa tanya pendapat dari beberapa teman yang mereka bilang kalau di psikologi itu nanti kamu bakal banyak menemukan kesulitan karena kan mereka banyak mengandalkan visual, sedangkan kondisi kita kan nggak bisa melihat gitu. Nah, kamu coba konseling deh, kan mirip-mirip tuh ya, dasar ilmunya juga dari psikologi gitu. Makanya akhirnya Syifa masuk ke bimbingan konseling. Gitu. Jadi seneng sih belajar tentang kepribadian seseorang, kesehatan mental. Apalagi kan isu kesehatan mental ini kan lagi hype banget sekarang ya kan. Bener. Tiba-tiba udah rame aja yang merasa ini mental health-nya terganggu gitu ya. Bener. Tapi sebenarnya Syifa sendiri pernah nggak sih mengalami masa-masa kayak gitu, Syifa? Pasti. Pernah. Sampai ya? sekarang pun ada kondisi-kondisi tertentu yang buat Syifa down, itu sering. Oh iya. Biasanya apa sih yang bisa menyebabkan itu terjadi? Misalnya kayak kadang kan ketika kita berkutik dengan masalah yang berkutat dengan masalah yang sama itu kan buat kita buat kita kayak aduh kok hidup gue gini terus aja ya gitu ya. Biasanya siapa sih yang akan jadi samsaknya? Pastinya yang akan jadi tamengnya nih. Pastinya keluarga dan orang-orang terdekat. Oke. Berarti punya teman curhat juga ya, Syifa? Punya. Someone special? Yes. Ya, mama. Susah banget sayangnya. Susah banget tikanya dia punya someone special. Yes lagi katanya gitu. Langsung teriakin mamanya, mama. Tapi nggak apa-apa, udah boleh, udah cukup umur ya. Iya, udah cukup umur. Berarti boleh gitu. Tapi balik lagi kalau kita mau ngulik lagi sebenarnya Syifa ini memang seneng banget di dunia konseling ini tadi gitu ya. Sebenarnya masalah sendiri juga banyak ya Syifa ya gitu, tapi malah ngurusin masalah orang ya. Tapi apa sih sebenarnya masalah yang sering muncul kalau selain mungkin masalah kalau di SLB nih ya, selain orang tua yang mungkin kurang peduli, tapi dari individu muridnya sendiri itu apa sih gitu mereka biasanya? Percaya diri itu tadi. Jadi itu tadi ya. Jadi ketika misalnya nih untuk hal kecil aja, misalnya nanti kamu tampil ya ketika ada acara gitu. Pasti mereka tuh bakal menolak gitu. Nggak mau, malu, nanti gimana kalau salah, nanti gimana kalau ini dan itu gitu. Jadi kepercayaan diri mereka tuh rendah sekali. Sulit nggak sih Syifa untuk membangun itu? Sulit banget ya. Sulit. Itu masih menjadi PR ya. Iya. Dan Syifa tuh kerja sendiri nggak sih bangun percaya diri mereka, atau bareng sama teman-teman yang lain yang ngajar juga gitu? Bareng sih, tapi lebih ke ketika ada guru yang disabilitas kemudian disatukan dengan siswa yang disabilitas, itu lebih masuk ketimbang gurunya itu dari non disabilitas. Karena kan mungkin mereka merasa gini, senasib sepenanggungan. Jadi mereka milih juga gitu ya. Mereka punya guru favorit juga gitu ya. Jadi punya ikatan emosional. Batin, yang sama gitu. Oh, berarti kalau di SLB itu ada juga guru-guru yang non disabilitas ya? Ada. Oh, gitu. Ada. Jadi kalau kebetulan di SLB-nya Syifa sekarang itu cuma 2 orang sih yang disabilitas, selebihnya non disabilitas. Oh, ternyata justru di SLB itu sendiri gurunya tetap ini juga ya non disabilitas gitu ya. Jadi kayak yang Syifa cerita tadi, temen nongkrongnya Syifa itu ya tetap non disabilitas gitu. Oke, tetap aja dengan kerendeman mereka gitu ya. Bener. Tapi masalah-masalah yang muncul selain dari muridnya juga gitu dan orang tua yang memang kurang peduli itu, tapi pernah nggak sih Syifa kayak ketemu dengan orang tuanya terus ajak ngobrol gitu ya? Kalau kita bilang nasehatin mungkin kayak tua banget nih guru nasehatin gue gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak diajak ngobrol gitu, Bu, Pak, ini anaknya tuh butuh gini gitu? Biasa di momen bagi raport sih. Jadi kan ketika mereka ambil raport kan di situ tuh juga kondisinya nggak rame ya gitu kan, karena kan satu persatu. Jadi disitulah momen Syifa bisa ngobrolin misalnya apa yang harus ditingkatkan misalnya gitu. Ada sih orang tua yang memang welcome ya, oh ya Bu, nanti saya kasih tahu ya. Dan ketika berganti semester gitu kan, udah banyak perubahan gitu. Tapi ada juga yang ya udah gitu kayak nggak peduli, yang kayak kita bahas tadi gitu ya. Gitu. Sangat-sangat disayangkan sebenarnya kalau memang masih terjadi yang kayak gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman disabilitas tuh masih banyak yang kayak gitu, atau sebenarnya udah pada sadar kalau kita punya kemampuan yang sama nih sebenarnya, hanya saja kita spesial gitu.
Kalau di sini sih masih banyak teman-teman yang masih merasa Down gitu, bukan down, iya, jadi merasa berbeda dan iya, nggak mau berkembang gitu ya? iya, masih banyak yang ngerasa kayak gitu. Kayaknya mereka memang harus follow Instagramnya Syifa deh ya, harus nonton konten-kontennya Syifa gitu ya, yang memang kita tuh nggak tahu sama sekali gitu kalau Syifa itu berbeda gitu, memang bener-bener bisa banget menyesuaikan dirinya gitu. Ilmunya nih luar biasa nih ya, Syifa ilmunya ya. Umur berapa sih sekarang Syifa? Sekarang 28. 28 tahun. Iya. Udah 28 tahun hidup ya dengan kerandoman yang ada, dengan drama kehidupan ya Iya, Syifa. iya benar. Apa sih sebenarnya yang paling Syifa inginkan dalam hidup ini? Iya. Pastinya pengen membahagiakan orang-orang yang selama ini mendampingi hidup Syifa ya, terutama keluarga. Oke. Orang tua yang dari kecil bisa menerima kondisi Syifa, dan jarang banget ada orang tua yang bisa menerima seperti itu dan bisa terus mendampingi anaknya. Iya, iya. Nah itu Syifa sangat mengapresiasi sekali sih, apalagi Syifa sadar ketika Syifa jadi guru, wah ternyata nggak semua orang tua kayak orang tua saya gitu kan. Nah, Iya benar, benar. jadi pengen membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar Syifa yang sayang dengan Syifa. Kemudian juga masih pengen kejar cita-cita pastinya. Iya benar. Dan Gitu ya. sebagainya lah. Banyak banget masih maunya ya. Tapi kan memang Syifa apa ya, bisa dibilang mama dan juga orang tua lah ya. Orang tua ini kan bener-bener karena supportnya yang luar biasa juga, terus mendampingi Syifa dengan jiwa raganya gitu ya. Kita tuh jadi kayak ngefans sendiri nggak sih sama orang tua kita gitu ya. Kayak Iya. kita pengen juga jadi orang tua yang seperti itu nantinya Iya, gitu. iya. Nah, terus juga melihat perjalanan Syifa yang dengan orang tua yang mendidik Syifa dengan seperti ini, sehingga Syifa bisa seperti saat ini. Ada nggak sih mungkin teman-teman di luar sana yang terinspirasi langsung sama Syifa gitu ya, terinspirasi dengan apa yang Syifa jalani, yang apa yang Syifa hadapi, dengan cara Syifa menangani itu semua gitu. Pokoknya terinspirasi lah dengan apa yang sudah Syifa jalani tuh. Ada nggak yang terang-terangan datang terus bilang, Syifa aku fans nih gitu ya, aku benar-benar terinspirasi dengan apa yang Syifa lakukan gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sih beberapa orang yang Oh, wow. gitu. Terus ada juga yang waktu itu ada orang tua yang mau minta bantuan Syifa untuk kasih les untuk Oke. anaknya gitu, yang memang langsung saya pengen anak saya kayak ibu Syifa gitu. Oke. Kayak gimana sih ibu didik Bu Syifa bisa kayak gini gitu. Gitu. Oke, malah ada gitu ya, langsung Ada, terang-terangan gitu ya. ada. Syifa biasanya gimana sih Syifa kalau ada yang kayak gitu tuh? Pastinya Syifa sangat sangat senang ya kalau misalnya ada yang wah ternyata ada orang yang terinspirasi gitu, dan berarti apa yang Syifa harapkan selama ini itu udah setidaknya udah mulai tercapai gitu, karena kayak Syifa bikin konten misalnya di medsos itu Iya. tujuannya ya hanya pengen menginspirasi gitu loh. Pengen ketika ada orang yang belum tahu tentang disabilitas, oh ternyata disabilitas itu bisa. Oh saya juga punya anak disabilitas, tapi ini anaknya mau diapakan ya gitu. Tapi ketika lihat Syifa, oh ternyata bisa gitu seperti ini. Nah ketika ada orang tua yang terinspirasi dari itu, Syifa sangat senang sih. Oke. Jadi memang tujuan Syifa sendiri dari konten-konten yang ada itu memang untuk menginspirasi gitu ya. Dan iya. teman-teman yang datang itu, mungkin fans yang datang itu, orang tua yang datang itu saat ini gimana sih, jadi sahabat juga nggak sih anak-anaknya gitu? Iya. Oh iya. Dan masih terus komunikasi juga. Oke. Sama dong kayak kita ya, masih Iya. terus komunikasi juga, follow-followan Instagram juga gitu. Kita kenalnya kayak tahun lalu ya Syifa ya. Iya benar. Oke. Tapi kenapa nggak dibikin ini sih Syifa, kayak komunitas gitu, komunitas teman-teman disabilitas nih, yang mungkin di situ tuh bisa saling sharing informasi, selain memang untuk bisa ngasih inspirasi juga gitu. Banyak sih. Oh iya, Udah ada. banyak komunitasnya. Oh iya. Gitu, baik yang secara online maupun offline. Oh iya, kalau di Banda Aceh ada juga Syifa. Ada. Jadi tapi kami di sini, kalau yang di sini itu sifatnya untuk seluruh disabilitas. Jadi nggak cuman tunanetra. Oke, jadi oke. untuk semua jenis disabilitas. Jadi ada yang namanya CYDC. Jadi di situ tuh komunitas kelompok disabilitas anak-anak muda. Nah, yang kami itu di situ tuh berperan untuk
memberikan inspirasi, sharing, membuka forum sharing, kemudian juga memperjuangkan hak-hak disabilitas baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Oke, itu untuk semua jenis sih, Iya. semua disabilitas. Tapi kenapa nggak bikin yang khusus gitu, kayak oke ini komunitas khusus untuk disabilitas yang tunanetra misalnya Ada gitu. juga. Ada juga. Ada Oke. juga. Syifa ketuanya. Enggak sih. langsung mikir Syifa nih ketuanya pasti ya. Oh, ada juga ya Syifa ya. Iya, Oke, ada. tapi kegiatan di dalamnya tuh rata-rata masih sama gitu, hampir sama gitu. Ya Hampir untuk sama. memperjuangkan hak-hak juga Iya, gitu. iya. Karena kan memang itu yang jadi permasalahan sekarang. Iya sih, memang kayak dari dulu itu aja juga sih Iya. permasalahannya gitu. Tapi sejauh ini setelah kalian ada hadir komunitas ini memperjuangkan ini dan itu, ada hasilnya nggak? Walaupun belum semua harapan udah terwujud, Iya. tapi setidaknya udah mulai ada perubahan lah. Oke, udah kelihatan lah ya, Iya, ada udah kelihatan. hampir ada penyetaraan itu ya. Iya, Gitu. benar. Sebenarnya yang kalian harapkan apa sih Syifa? Memang penyetaraan ya? Penyetaraan dari segi kayak pendidikan tadi, Iya. kemudian juga akses pekerjaan, kemudian juga ketika ada pembangunan juga pembangunannya harus yang inklusif, yang bisa, yang ketika bangunan itu selesai Iya. bisa dikunjungi sama siapapun termasuk dengan disabilitas gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu sih yang kami perjuangkan. Iya, tapi berarti memang apa ya, untuk bisa mewujudkan itu semua mungkin butuh waktu. Butuh waktu. Dan butuh orang-orang yang memang sadar betul gitu ya, Iya. kalau sebenarnya teman-teman disabilitas ini juga butuh untuk dirangkul gitu ya. Iya, betul. Gitu. Wow. Jadi apa ya Syifa, kadang kita masih suka takjub gitu ya dengan melihat Syifa yang memang apa sih yang nggak bisa gitu, semua tuh disikat gitu ya, nyanyi. Oke, Syifa juga ikut MTQ kan ya? Iya, jadi Sempat jadi juara juga kan ya? waktu itu tahun 2017 alhamdulillah dapat juara untuk Provinsi Aceh. Kemudian di tahun 2018-nya itu mewakili Aceh untuk tingkat nasional di Medan. Dan itu terakhir Syifa ikut MTQ waktu itu. Wow, tuh. Jadi nyanyi oke, ngaji juga oke, mengajar juga gitu. Apa coba? Apa yang enggak gitu ya? Semua disikat nih sama Syifa ya. Oke, tapi terakhir berarti ikut event yang kayak gitu tuh 2018 ya? 2018, iya. Terus kayak dulu aktif juga di kegiatan mahasiswa, pernah ikut Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional juga. Nah, pas kuliah juga aktif. Duh, keren banget sih. Mama gimana caranya bisa punya anak keren kayak gini, Mama? Nanti Mama harus kita undang ke sini untuk kasih tahu tips and trick gitu ya. Gimana caranya membesarkan Syifa yang luar biasa ini ya. Tapi Syifa, tadi setelah kita ngomongin tentang beberapa fasilitas-fasilitas yang ada untuk teman-teman disabilitas gitu, khususnya fasilitas publik gitu ya. Nah, untuk di Aceh itu sebenarnya memang benar-benar udah bersahabat nggak sih dengan teman-teman tunanetra khususnya gitu? Belum sih. Kalau belum silakan curhat. Silakan ke kamera dan curhat ya. Berarti belum. Belum. Apa sih yang masih harus dipersiapkan gitu, atau masih harus disediakan gitu? Pertama, sebenarnya yang harus dirubah itu dulu mindset ya. Oke. Mindset, terus juga baru kita rubah dari segi infrastrukturnya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak fasilitas-fasilitas publik yang Syifa katakan belum akses itu, misalnya kita temukan guiding block di trotoar, Ya. yang warnanya kuning kalau nggak salah gitu Ya, ya. Nah, itu sebenarnya buat tunanetra jalan gitu. Oke. Nah, tapi belum tersedia di semua tempat. Iya, benar, Nah, benar. dan masyarakat nggak paham itu fungsinya untuk apa. Jadi ketika ada guiding block ini, Iya. sering sekali kita temukan ada motor-motor yang diparkirkan di atasnya gitu. Jadi Oke. jadi gimana kalau misalnya seandainya ada tunanetra yang sedang berjalan, kemudian di tengah-tengah itu ada motor yang diparkirkan gitu. Padahal Iya, itu iya. bukan tempat untuk memarkirkan motor. Ada juga yang diletakkan tong sampah segala Iya, macam iya, gitu. iya, Jadi iya. masyarakat belum paham betul tentang apa fungsi ini. Gitu. Oke, berarti mindset yang harus diubah, baru infrastrukturnya gitu Iya, ya. benar. Oke, berarti
yang kurang misalnya di fasilitas umum tadi itu kayak di jalan gitu ya. Iya, benar. Terus juga mungkin ini bisa dibilang ini juga tambahan ya. Ini masukan gitu ya, masukan untuk pemerintah kita gitu, di mana teman-teman disabilitas ini juga sebenarnya masih kurang banget gitu ya. Iya. Untuk fasilitas umum gitu ya. Iya. Kurang akses ya. Kurang akses. Iya, untuk fasilitas umum. Jadi boleh banget nih, PR banget nih untuk pemerintah bisa bikin akses yang mumpuni, yang memang benar-benar bisa diakses sama teman-teman disabilitas lainnya gitu ya, apapun itu gitu ya. Iya. Keren banget ya. Dan Syifa, kalaupun nanti ke depan masih tetap ngajar, masih pengen juga untuk ngelanjutin hobi nggak? Masih Mau juga hobi ya? bakal terus dilanjutin. Oke. Tapi susah nggak sih bagi waktunya, Syifa? Enggak sih, karena karena Syifa memang enggak hobi itu kalau Syifa lagi pengen aja sih gitu. Jadi bukan yang diharusin. Oh misalnya cover gitu. Oh harus seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Enggak sih, kapan Syifa pengen aja gitu. Oh, berarti nggak ada jadwal khusus yang membuat jadwal belajar ngajar itu juga terganggu gitu? Enggak ada. Oke, berarti memang tergantung moodnya Kak Syifa aja Iya. gitu ya. Nah, biasa ini kan kalau udah hobi nyanyi pasti punya playlist playlist gacoan ya kita biasanya bilangnya ya. Iya. Playlist harian yang biasanya sering didengar gitu. Apa sih? Dua lagu yang paling sering didengar. Syifa seneng lagu-lagunya Tulus. Oke. Sama kalau mungkin Lyodra. Oke, Lyodra. Dan masih banyak lagi sih. lagi. Iya. Oke, dan memang lagu-lagu mereka tuh kayaknya memang lagu sejuta umat yang paling enak didengar juga nggak Iya, sih? benar. Iya kan, gitu. Biasanya tuh suka denger musik untuk dapat inspirasi sebelum ngajar atau gimana sih, Syifa? Biasanya? Biasanya kalau lagi santai atau misalnya pas lagi pulang sekolah capek dengan segala drama di sekolah misalnya. Baru dengar musik ya. Iya. Oke, dan senangnya tadi Tulus sama Lyodra. Iya. Boleh pilih salah satu lagu mereka dinyanyiin dong sekarang. Silakan, ayo. Oke, mungkin darinya Tulus yang Boleh. coveran dari lagunya Chrisye yang di cover sama Tulus sih. Oke, silakan. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih bersamanya. Wah, keren banget Syifa. Terima kasih sudah hadir di Dapur Medsos. Terima Sama-sama. kasih suara indahnya, dan terima kasih untuk semua cerita inspiratifnya. Ya, kita ketemu lagi nanti Syifa ya. Insya Allah. Oke. Dan teman-teman, terima kasih udah nyimak kita 1 jam ke belakang tadi dengan segala cerita dan juga inspirasi dari Syifa. Ya, mudah-mudahan benar-benar banyak teman-teman yang juga mendapat inspirasi. Ya, kalau gitu kita berdua langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.